Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, cuman untuk limit fungsi di tak berhingga. Oke? Limit fungsi di tak berhingga. Nah, limit fungsi aljabar kan ada dua, limit fungsi di satu titik dan limit fungsi di tak berhingga. Nah, di video kali ini Bang Jago akan membahas tentang limit fungsi di tak berhingga. Oke. Nah, tak berhingga itu apa sih? Tak berhingga itu ya bisa positif tak berhingga. Jadi bilangan bukan bilangan juga sih. Jadi pokoknya tak berhingga lah, di positif tak berhingga atau di negatif tak berhingga ya. Nah, misalkan limit X menuju tak hingga, simbolnya kayak gini ya. Angka seperti angka 8 yang sedang tiduran. 2x kuadrat ditambah 3x, oke, ditambah 2 misalkan. Nah, kalian bisa dengan cara substitusi. Oke, pertama dengan cara substitusi. Masukin nih limit ini tak hingganya. Oh, berarti 2 dikali tak hingga kuadrat ditambah 3 dikali tak hingga ditambah 2. Nah, ini kan pasti hasilnya ya tak hingga, otomatis ya. Otomatis tak hingga gitu loh. Diinin berapapun ya pasti tak hingga. Akan menghasilkan tak hingga gitu. Nilainya besar sekali gitu ya, besar sekali gitu, positif yang besar, sangat besar sekali gitu kan. Ya berarti kan ya tak hingga gitu kan, karena tak hingga itu kan menunjukkan itu tadi. Kemudian kalau misalkan gini, kalau misalkan limit X menuju tak hingga, kemudian 2x kuadrat ditambah X misalkan, di bawahnya 3x ditambah 5. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, atasnya kan tak hingga ya. Kalau kita masukin tak hingganya nih, bawahnya juga tak hingga gitu. Kalau kita masukin x-nya nih, tak hingganya ke dalam x nih. Nah, kalau tak hingga per tak hingga, maka ini namanya bentuk tak tentu. Oke. Yang pertama bentuk tak tentu itu tak hingga per tak hingga. Oke, kalau untuk di limit tak hingga ya, untuk di limit tak hingga. Sekarang kalau misalkan ada kayak gini, ada bentuk limit X menuju tak hingga. Akar dari 2x kuadrat ditambah 3x. Dikurangin nih, dikurangin akar dari 2x kuadrat minus 4x ya. Nah, ini kalau kita masukin tak hingga ke sini, ya kan akar ini kan menghasilkan apa? Tak hingga kan? Tak hingga yang ini dikurangin tak hingga. Nah, ini juga sama. Tak hingga dikurangin tak hingga itu bentuk tak tentu juga. Oke, kemudian yang selanjutnya itu 0 dikali tak hingga. Oke. Nah, kalau misalnya kalian menemukan tiga bentuk ini, maka kalian tidak bisa dengan substitusi. Caranya gimana, Bang? Nah, caranya kalian bisa dengan membagi pangkat tertingginya. Oke, kalau misalkan kasusnya gini nih, kasusnya seperti ini, itu dengan cara membagi pangkat tertingginya. Kalau misalkan ada limit X menuju tak hingga 3x kuadrat ditambah 5x ya, dibagi 2x kuadrat dikurangin 5. Nah, lihat pangkat tertinggi X-nya atau polinomialnya itu berapa? Pangkat 2. Oh ya udah, bagi pangkat 2. 3x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 5x dibagi x kuadrat gitu ya. Masing-masing dibagi x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangin 5 dibagi x kuadrat. Nah, sekarang kalian masukin tak hingganya. Kalau ini kan bisa coret ya, x kuadrat per x kuadrat. Ini juga bisa coret. Berarti ini 3 ditambah. Nah, 5 di sini x, di sini ada x ya. X dibagi x kuadrat, ini ada x. 5 dibagi tak hingga. Ya, 5 dibagi tak hingga. Nah, ini sama aja berapa? 0 ya. Hal yang kecil dibagi suatu yang sangat besar ya, 0 ya.
Berarti di sini 0 dibagi 2 dikurangin 0 juga nih ya. 0 berarti 3/2. Oke. Nah, kalau misalkan bentuk akar gimana nih? Kalau misalkan limitnya bentuk akar seperti ini, kalau bentuk akar nanti kalian kali dengan bentuk sekawannya. Oke, kali bentuk sekawannya gimana? Berarti nanti dikali akar dari 2x kuadrat tambah 3x plus akar dari 2x kuadrat minus 4x dibagi akar dari 2x kuadrat plus 3x gitu ya. Biasa merasionalkan. Udah pernah belajar ya? Ini ditambah 2x kuadrat minus 4x. Nah, kalian kali ini masing-masing. Oke, kalian kali masing-masing ini dengan ini nih. Nah, ini. Si limit akar ini dengan, nah ini bentuk seperti ini. Oke, oke dong ya. Nah, cuman Bang Jago nanti dalam pembahasan limit tak hingga mau pakai rumus ini aja nih. Set. Nah, lo gimana tuh Bang? Nah, sepertinya lebih asik ya. Lebih asik nih. Kalau misalkan rumus limit tak hingga untuk pangkat bilangan bulat. Oke. Kalau misalkan ada suatu bilangan konstanta x-nya menuju 0, x pangkat n. Oke, x pangkat n. Berarti kan 0 pangkat n. Nah, untuk n bilangan asli ganjil, maka tidak memiliki nilai limit. Kalau n-nya misalkan 2 pangkat 0 pangkat 3 misalkan ya. Nah, itu tidak memiliki nilai limit. Kalau misalkan limit x menuju 0, a ininya untuk n bilangan asli genap. Oke, untuk n bilangan asli genap. Misalkan 0 pangkat 2, oh berarti konstanta ya kan, misalkan 2 dibagi 0 pangkat 2 sama dengan tak hingga. Oke. Nah, kalau misalkan limit x menuju tak hingga, nah ini tadi yang dibahas tadi ya, langsung aja tak hingga. Oke. Nah, kalau misalkan bilangan tadi konstanta dibagi x-nya ini tak hingga nih. X-nya tak hingga, maka 0 ya. Bang Jago tadi bahas itu dibagi pakai pangkat yang tertinggi. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini nih, gimana Bang? Nah, kayak gini. Oke. Oke, kalau misalkan yang ini, kalau yang akar, kalau misalkan A-nya lebih besar dari M, oh ya udah, tak hingga. Kalau A-nya sama dengan, ya udah 0. Kalau misalkan A lebih kecil, minus tak hingga. Gitu ya, gampang banget ya. Oke, ini B minus G per 2 akar A. Ini jadinya positif. Kalau misalkan A-nya nih lebih besar dari P. Dan yang terakhir yang ini nih. Kalau misalkan akar pangkat N ya. Kalau ini kan akar pangkat 2 nih. Ya, sebenarnya ini ada 2-nya nih. Kalau ini akar pangkat N, bisa N-nya 3. Bisa N-nya 4, dan seterusnya. Oke. Nah, coba nih. Kita latihan dulu deh. Bang Jago kasih soal-soal yang gampang dulu deh. Ya, semuanya gampang sih. Oke, limit x menuju tak hingga, misalkan 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangin 7x dibagi, misalkan 6x pangkat 3 ditambah 2x. Oke. Nah, ini gimana nih, lihat. Karena pangkat tertingginya sama, pembilang sama penyebut. Ini kan pangkat 3. Oke. Ini pangkat 3 juga. Nah, berarti langsung aja 5/6 ya. Koefisien di depan si X atau pangkat tertingginya yang di penyebut juga sama pangkat tertingginya. Kalau misalkan limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga. Kemudian misalkan 2x kuadrat ditambah 3x, bawahnya 3x pangkat 3 dikurangin 2x. Nah, ini gimana Bang? Nah, ini kan lihat pangkat tertingginya itu kan 3, oke? Di penyebut. Nah, sedangkan pembilangnya ini kecil, 2 sama 3 kan lebih besar 3 kan dibanding 2. Oh ya udah, kalau misalkan di atasnya yang pangkatnya kecil, lebih kecil. Ya kan, kalau tadi kan pakai M sama N ya. Kalau Bang Jago langsung ini, kalau misalnya pangkatnya lebih kecil daripada yang di bawah, ya udah berarti 0. Oke. Kalau misalkan limit X menuju tak hingga 3x pangkat 3 dikurangin 2x kuadrat dibagi 5x kuadrat minus 6. Nah, ini gimana? Ini lihat pangkat
tertingginya kan ada di pembilang, ada di atas. Di bawah lebih kecil. Oh ya udah, jawabannya langsung berapa? Tak hingga. Gitu doang ya. Coba nih cek nih. Nah, tuh, yang ini ya. Jawabannya kalau nggak tak hingga, A per B sama 0. Gitu. Kalau misalkan M-nya lebih kecil dari N, ya 0 langsung aja tadi ya kayak Bang Jago. Kalau misalkan sama, A per B gitu ya. Kalau misalkan M-nya lebih besar, ya udah berarti tak hingga gitu. Cuman gitu doang ya, Bang. Iya, gampang ya? Gampang. Oke. Nah, sekarang kita ke bentuk yang akar. Ini kan bentuk yang rasional ya, contoh yang bentuk rasional. Kalau misalnya bentuk akar gimana Bang? Nah, misalkan limit X menuju tak hingga akar dari 4X ditambah 5 dikurangin akar dari 4X ditambah 6. Nah, kita lihat yang ada variabel si X-nya aja nih. Ini kan 4. Ini 4 ya, ini yang bukan persamaan kuadrat ya, bukan persamaan kuadrat. Ini persamaan linear. Oke, berarti gimana? Oh, langsung aja jawabannya. Karena ininya sama, di sini 4, di sini 4, ya 4 dikurang 4, 0. Oke. Kalau misalkan limit X menuju tak hingga, kemudian 2X, oke. 2X ditambah 6 dikurangin akar dari 4X ditambah 5, gitu. Nah, karena 2 ini lebih kecil daripada 4, sehingga pasti hasilnya kan nanti minus ya. Minus tak hingga gitu. Kalau misalkan limit X menuju tak hingga, ini ya akar dari 4X ditambah 5. Nih Bang Jago balik aja nih. Ini ya 2X tambah 6 deh. Berapa jadinya? Lah ini kan lebih besar daripada 2. Ya kan ini lebih besar. Ya berarti hasilnya positif tak hingga. Kita cek yang mana nih? Nah, yang ini nih. Oke. Kalau misalkan A lebih besar dari M, ya udah tak hingga ya. Ini A-nya nih di persamaan linearnya nih si konstanta, si koefisiensi X-nya nih lebih besar daripada yang ini. Ya udah langsung tak hingga. Kalau misalkan sama nih antara A sama M, ya udah sama dengan 0. Kalau misalkan lebih kecil min tak hingga gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang gimana kalau misalkan yang berbentuk kuadrat nih, persamaannya berbentuk persamaan kuadrat, limit. Nah, ini misalkan 2x kuadrat minus 3x dikurangin 5 dikurangin akar dari 2x kuadrat dikurangin 6x, nah ditambah 7 misalkan. Nah, lihat si ininya nih A-nya nih atau koefisien di depan X kuadrat. Karena dia sama, ini 2, di sini 2. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke, nah kita cek. Nah, ini ya. B min Q, nah B-nya di sini, Q-nya di sini, per 2 akar A. Berarti B-nya siapa? 3. Oke ya. B-nya berarti 3. Oke, B-nya 3 nih. Nah, B-nya 3. Berarti 3 min. Oke, Q-nya nih. Ini kan A, ini B, ini C. Ini P, ini Q, ini R. Oke. Nah, berarti B min Q. 3 min minus 6 per 2 akar A-nya berapa? 2. Oke. A-nya kan 2. Berarti berapa nih? 3 minus 6. 3 ditambah 6. Ini ya 2 akar 2. Atau 3 tambah 6 berapa? 9 per 2 akar 2. Oke. Gampang ya? Gampang dong. Nah, ini kalian bisa rasionalin nih. Kalian bisa rasionalkan dengan mengalikannya dengan 2 akar 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk tipe yang selanjutnya nih yang seperti ini ya, tak hingga, minus tak hingga yang ini. Nah, kalian nanti latihan ya, coba latihan sendiri. Nah, sekarang Bang Jago ingin membahas soal-soal limit tak hingga. Oke. Nah, soal-soal ini diambil Bang Jago ambil dari soal-soal SBMPTN, soal UN ya. Hanya saja masih tingkat yang tidak terlalu sulit. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, di kesempatan atau di video selanjutnya, nanti insya Allah Bang Jago akan membahas soal-soal untuk SIMAK UI dan UM-UGM dan UTBK ya, UTBK. Oke, limit X menuju tak hingga X pangkat 5. Oke, Bang Jago tulis dulu ya.
limit X menuju tak hingga X pangkat 5 dikurangin 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat dikurangin 2 dibagi. Nah, dibagi berapa tuh? 3X pangkat 5 dikurangin 2X ditambah 1. Oke. Karena limitnya X menuju tak hingga, dan lihat di sini bentuknya rasional. Kalau bentuk rasional, jika pangkatnya sama nih antara pembilang sama penyebut, oke, pangkat tertingginya yang pembilang berapa? 5. Yang di bawah 5 juga, karena sama ya udah langsung aja kita ambil koefisien di depan pangkat tertinggi. Oke, variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Lihat. Ini kan 1. Ya ini 3, ya kan? Berarti 1/3. Oke, gampang banget ya. Atau kalian juga bisa menyelesaikan dengan ya itu yang seperti Bang Jago sudah bahas. Nah, jadi pangkat tertinggi dibagi aja. Oke, pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi. Berarti X pangkat 5 dikurangin 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat dibagi X pangkat 5 dikurangin 2 dibagi X pangkat 5. Dibagi nih. Berarti 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 dikurangin 2X dibagi X pangkat 5 ditambah 1/X pangkat 5 ya. Sama dengan, nah ini kan 1 ya. Oke, yang ini 0 kan. Oke, ini kan coret-coret sisa bawahnya X yang masukin tak hingga, 2 dibagi tak hingga, 0. Ditambah, ya ini intinya 0 lah. Oke, 0, sorry. Dikurangin 0, dibagi, ini 3, ya kan, ini coret-coret. Nah, ini dikurangin 0, ditambah 0. Berapa jadinya? Ya 1/3, gitu ya. Oke, tapi nanti di dalam video pembahasan ini Bang Jago akan menggunakan langsung aja ya. Dekong aja ya, langsung dekong nih, rumus dekong. Oke, siap Bang. Oke, siap. Nah, lanjut ya. Limit X menuju tak hingga 2X kuadrat ditambah 3X dibagi. Nah, ini ya akar dari X kuadrat dikurangin X. Oke. Nah, sekarang lihat pangkat tertinggi ini kan bentuk rasional. Bentuk rasional. Kalian sebenarnya bisa mengalihkan dengan si ini nih, dengan si bentuk sekawannya, oke, penyelesaiannya. Atau bisa juga dengan membagi pangkat tertingginya, gitu loh, ya. Pangkat tertingginya siapa? Si X kuadrat. Oke. Nah, di bawah pangkat tertingginya siapa? X kuadrat, cuman kan ada akar ya. X kuadrat, kalau diakarin gimana? Ya jadinya X. Oh, berarti di bawah pangkat tertingginya ini sebenarnya si X aja. Oke, di atas ada 2X kuadrat, di bawah ada cuman X aja. Berarti gimana? Kalau di atasnya pangkatnya lebih tinggi, oke, kalau pembilangnya itu lebih tinggi dibanding yang di bawah, oh berarti langsung jawabannya berapa? Ya tak hingga. Oke ya, kalau pangkatnya di atas lebih tinggi daripada yang di bawah. Nah, kalian jangan terkecoh sama ini nih, ini kan X kuadrat. Ini X kuadrat, tapi sini ada akarnya masalahnya. Kalau X kuadrat diakarin berapa? Jadi X kan? Oh, berarti kan pangkat tertingginya di atas 2, yang di bawah ya 1 sebenarnya. Berarti langsung aja tak hingga. Oke, gampang ya. Gampang gitu. Ternyata gampang ya Bang. Ya iya, emang gampang gitu. Kata siapa susah. Oke ya. Lanjut ya? Lanjut. Oke, siap. Nah, lanjut limit X menuju tak hingga. Nah, ini gimana nih? 4X. Sorry. Kok jadi X? Jadi X ya. Aduh. Kayaknya kurang ngopi lagi ya Bang hari ini ya. Iya sih, kurang ngopi lagi nih. Oke. 4X dikurangin 1 pangkat 3. Nah, di bawahnya 2X pangkat 3 dikurangin 1. Nah, lihat. Ini kan karena di dalam kurung. Nah, berarti kalian harus menyederhanakan dulu. Kurungnya biar keluar dulu nih. Jadi, pangkat 3 gitu ya. Misalnya kan kayak gini nih. Misalkan 2X minus 1 kuadrat. Oh, berarti ini dikuadratin 4X. 4X kuadrat gitu ya. Dikurangin 2 kali 2X minus 4X ditambah 1 gitu ya. Kalau dikeluarin kurungnya. Nah, ini gimana nih kalau pangkat 3? Nah, kalian bisa menggunakan segitiga Pascal, atau kalau paling gampang, ya kan? Ini kan pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Berarti pangkat tertinggi berapa? Pangkat 3. Berarti ya udah yang dipangkatin 3 yang ini aja nih yang kita butuh. Ya.
Karena N pasti pangkat tertinggi yang di atas nih pangkat 3, sama kayak ini. Pangkat tertinggi pangkat berapa? Pangkat 2. Kalau misalkan ada gini, 2x plus 1, ini pangkat 4. Ya udah pangkat tertingginya pangkat 4. Berarti ini aja nih. Ini nanti pasti ada yang dipangkatin 4, ini juga satu dipangkatin 4. Lihat aja, ini ada yang dipangkatin 2, ini juga ada. Nah, ini juga sama. Pasti ada ini nih 4x yang dipangkatin 3 gitu. Ini tinggal dipangkatin aja 4. Ini juga sama, pangkatin aja 3 yang ininya nih. Yang dipangkatin 3 yang ada variabel x-nya. Ini nggak usah nih pangkatin 3 atau embel-embel yang lain kayak gininya nih nggak usah lah, nggak usah kita tulis. Berarti 4 dipangkatin berapa? 3 berapa? 4 kali 4 16. 16 kali 4 berapa? 16 kali 4 64 x pangkat 3 gitu ya. Jadi Bang Jaga tulis yang ininya aja nih dipangkatin 3. Karena di bawahnya cuma 2x pangkat 3 dikurangin 1 ya. Lihat karena sama-sama pangkat 3 ya udah 64 dibagi 2 berapa? 32. Oke, gampang ya. Gampang banget dong. Oke. Lanjut limit x menuju 0. Nah, sekarang bentuk akar nih. 4x kuadrat ditambah 5x, oke. Dikurangin akar dari 4x kuadrat minus 3. Oke. Nah, rumusnya gimana rumus dekongnya? Itu kan B min Q per 2 akar A ya. B min Q per 2 akar A. Nah, A-nya kan sama. Oke, kalau A-nya sama nih, ya udah B-nya di sini berapa? 5. Oke, B-nya di situ 5 nih. Ini kan B nih. Ini A, ini P. Nah, Q-nya di sini nggak ada. Q-nya 0. PQ ini adanya R. Oke, berarti B 5 dikurangin Q-nya berapa? 0. Dibagi 2 akar A-nya berapa? 4. Oke, berarti 5 dibagi 2 dikali 2. Berapa? 5 per 4. Oke ya, gampang ya. Gila nih, soalnya gampang banget nih. Oke, ini sorry nih, ini harusnya limit tak hingga ya. Ini limit tak hingga nih harusnya. Oke ya, diganti nih ini limit tak hingga. Oke ya. Oke, cincai, lanjut. Oke, lanjut Bang, siap. Oke, sah gitu. Nah lo ini gimana nih Bang? Oke, santuy aja. Nah, kita sederhanakan dulu aja. Oke ya. X plus A. Nah, yang ini X plus B. Nah, ini X kali X kuadrat. X dikali B ditambah BX ya. A dikali X ditambah AX, A dikali B ditambah AB. Oke, berarti X kuadrat, ini karena sama nih. Ini BX, ini AX, ada variabel X-nya, berarti ditambah A ditambah B, X ditambah AB. Gitu ya. Nah, berarti bisa Bang Jago tulis ulang akar dari ini kan X kuadrat ditambah A plus B X gitu ya, ditambah AB dikurangin X. Oke. Tapi karena dia ini nggak ada akarnya, ini kan ada akarnya, ini nggak ada akarnya. Oke, kan syaratnya akarnya di akar ya, dikurangin akar gitu ya. Gitu. Kalau mau pakai rumus dekong tuh. Oke, jadi kita tulis dulu X kuadrat ditambah A plus B X ditambah AB gitu ya. Nah, ini tinggal kita akarin aja gitu sini. Tapi awas, kita kasih pangkat 2. Kenapa Bang? Ya, akar dari X kuadrat berapa? Akar dari X kuadrat. Ya, X. Ya udah, sama aja kan? Sama, biar apa? Biar ada akarnya. Nah, baru ini kita bisa langsung menggunakan rumus dekong. Ini A-nya, ini B-nya ya. Ini B, maksudnya bukan B di sini nih, B rumus ya, beda lagi. Ini C-nya, kemudian di sini P-nya. Q-nya 0, R-nya 0. Berarti langsung pakai rumus gimana? B min Q per 2 akar A. Oke, B-nya A plus B, Q-nya 0, dikurangin 0, dibagi 2 akar A-nya kan 1 nih, sama-sama 1 ya. Akar 1 atau A plus B per 2. Oke. Gampang ya? Gampang banget dong. Oke ya. Nah, lanjut nggak nih? Lanjut dong ya. Ini ya soal-soal yang cincai marancai ini, cincai marancai. Apa sih cincai marancai? Nah, lanjut. Limit X menuju tak hingga 3X minus 2
dikurangin akar dari 9x kuadrat minus 2x plus 5. Oke ya. Nah sekarang ini kan nggak ada akarnya, ini ada akarnya. Harusnya ini dikasih akar dulu dong. Oke siap. Nah ini kalau dikasih akar gimana? Sama nih, ini ya dikuadratin ya. Berarti 3x minus 2 kuadrat. Nah biar ada akarnya ya. Oke. Nah yang ininya 9x kuadrat minus 2x plus 5. Oke. Nah ini kan ada akarnya. Ini kita sederhanain dulu nih, kita akarnya, kurungnya dia biar keluar dari kurung nih, biar keluar dari kurungan atau tahanan. Oke, berarti disinilah kalau misalkan 3x minus 2 dikuadratin, itu gimana caranya? 3x dikuadratin dulu nih, berarti 9x kuadrat. Kemudian 2 dikali 3x dikali minus 2 gitu ya, 2 dikali 3x berapa? 6x. 6x dikali minus 2, min 12x. Nah, terakhir, min 2-nya dikuadratin, positif 4. Oke? Nah, limit x menuju tak hingga akar dari ini 9x kuadrat minus 12x ditambah 4. Oke, dikurangin akar 9x kuadrat minus 2x ditambah 5. Lah, kalau gini sih bisa ditrik langsung, Bang. Ya, emang iya gitu ya. Iya langsung aja karena A-nya udah sama nih. Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Oke. Langsung lah ke sini nih. Berarti kan B minus Q per 2 akar A ya. Sama dengan gimana? B-nya siapa? B-nya minus 12. Minus 12, Q-nya minus 2. Oke. Minus 2 dibagi 2 akar dari 9. Berarti minus 12, minus nih positif berarti. Minus 12 ditambah 2 per 2 dikali 3. Ya akar 9 kan ya 3. Minus 12 tambah 2, minus 10 per 6. Bisa disadarin lagi? Bisa ya. Minus 5 per 3. Oke? Gampang ya? Waduh ini gampang banget. Oke gampang banget dong. Oke. Bang, kira-kira ada nggak sih trik cepatnya nih? Kalau misalkan ini nih tanpa kita harus menggunakan akar nih, ada nggak nih kira-kira triknya nih, trik dekongnya nih? Nah, lo coba nih Bang Jago pikir-pikir dulu nih, ada nggak ya? Sepertinya ada nih, sepertinya ada. Gimana Bang? Coba kita menggunakan rumus, misalkan kita asumsikan ini si A. Oke, ini si B. Gitu ya. Ini seperti biasa nih, ini P, ini Q, ini R ya. Ini P, ini Q, ini R. Oke, coba menggunakan ini nih, formula ini. B minus Q per 2 akar A. Coba ini coba aja, oke. B-nya berapa? Minus 2. Minus 2. Q-nya berapa? Q-nya minus 2 juga, oke. Berarti ditambah 2 per 2 akar A. Akar A-nya berapa? Akar A, oke. Sorry, akar P ya. Akar P nih, akar P. Akar P. Nah, kalian cek ini karena di sini 9. Jadi jangan lihat sini ya, sini nih akar P. 2 dikali 3. Berarti berapa nih? Minus 2 ditambah 2 per 6. Minus 2 ditambah 2 per 6 berapa? 6 dikali minus 2, minus 12 ya. Atau minus 2 itu kan, kalau disamain penyebutnya berapa? Minus 12 per 6 gitu ya. Ini minus 2 ditambah 2 per 6. Berarti jadi berapa? Minus 12 tambah 2 berapa? Minus 10 per 6. Sama dengan minus 5 per 3. Oh sama. Nah loh. Berarti bisa nih menggunakan ini ya. B min Q per 2 akar P. Oke. B min Q per 2 akar P ya. Lihat yang ada akarnya yang mana? Karena yang ada akarnya si P, PQR berarti 2 akar P. Oke. Nah, kalau misalkan yang ada akarnya si A, gitu, misalkan akarnya di sini nih di depan dulu. 9x kuadrat, misalkan dikurangin 2x ditambah 5, dikurangin misalkan 3x minus
2 gitu. Kalau ini gimana? Oh ya udah, kalau ini berarti, nah ini kan si B, berarti B per 2 akar A gitu ya, dikurangin, nah ini Q-nya nih, ini P, ini Q-nya, dikurangin Q gitu ya. Tinggal dibolak-balik aja, oke? Oke, lanjutlah. Kali aja deh soal. Nah ini kita coba nih. Ini kita coba nih. Nah, ini sepertinya soal terakhir nih. Oke, kita ini dulu nih. Uraikan dulu nih yang ada di dalam akar yang ini. Berarti kan itu 2x minus 5, 2x plus 1 ya. 2x kali 2x, ya kan biasa, kali pelangi. Nah, ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, ini ke sini, ke 1 maksudnya. 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x kali 1 ditambah 2x minus 5 kali 2x minus 10x minus 5 kali 1 minus 5. Berarti berapa nih? 4x kuadrat 2x minus 8x dikurangin 5. Oke, berarti yang ada di dalam kurung sini ya. Oke, limit x menuju tak hingga. Nah, yang ini akar dari yang ini nih. 4x kuadrat minus 8x minus 5 gitu ya. Nah, ini kita rubah nih biar si x yang nggak negatif nih. Berarti kan kita kalikan dengan negatif nih. Oke. Berarti plus. Nah, ini dalam kurung negatif gitu ya. 5 dikurangin 2x. Oke ya. Intinya dikali negatif lah. Berarti limit x menuju tak hingga. Limit x menuju tak hingga nih. Nah, ini lanjut tulis dulu. 4x kuadrat minus 8x minus 5. Nah, ini positif ke negatif. Berarti jadinya gimana? Jadinya kan jadinya negatif. Oke. Negatif ketemu negatif kan. Oke, cuma negatif nanti ini jadi positif gitu ya. Ini jadi positif gitu loh. Negatif 2x minus 5 gitu. Oke. Nah, karena di sini ada akar, karena di sini nggak ada akar. Oh ya udah, limit x menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat minus 8x minus 5. Nah, ini biasa seperti biasa. Nah, kita buat 2x minus 5 ini ya kuadrat. Oke. Nah, Bang Jago terus dulu deh di sini nih, di mana di sinilah ya. 2x minus 5 kuadrat. Kuadratin berapa? Ini dulu dikuadratin. 4x kuadrat. Terus 2 dikali 2x. 4x. 4x dikali minus 5. 4 dikali minus 5. Minus 20x. Min 5 dikuadratin. Positif 25. Oke? Oke, Bang Jago bisa tulis di sini ya. Limit x menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat min 8x minus 5 dikurangin akar dari, nah ini 4x kuadrat minus 20x, oke, positif 25. Nah, langsung berarti ini kan A, B, C, P, Q, R, oke. B-nya min 8, oke, B min Q per 2 akar A. B-nya min 8, dikurangin Q-nya. Q-nya minus 20 nih. Ditambah 20 ya, karena minus ketemu minus ya kan jadinya positif ya. Minus 20, positif 20. Bang Jago langsung tulis 2 akar 4 gitu. Jadi minus 8 per minus 8 tambah 20. Minus 8 tambah 20 berapa? Minus 8 ditambah 20 itu kan 12, oke? Minus 8 tambah 20 itu 12, positif 12 ya. Positif 12. Oke. Gampang ya? Gampang banget ini mah. Oke. Positif 12. Ininya 2 dikali 2. Oh, berarti berapa nih? 12 dibagi 4. 3. Oke. Gampang? Gampang banget ya. Nah, tadi kata Bang Jago, kalau misalnya pakai dekong gimana, Bang? Nah, kalau misalkan yang ininya di sebelah kanan, kalau tadi kan yang nggak ada akarnya mana? Yang nggak ada akarnya di sebelah kiri ya. Di sini nih. Nggak ada akar dulu, baru ada akar. Kalau ini, nah lihat, ada akar dulu, baru nggak ada akar. Gitu ya. Nah, jadi gimana, Bang?
Nah, kalian ubah dulu nih yang si 5 minus 2x-nya ke dalam 2x minus 5 ya. Nah, inilah kebentuk yang ini nih. Nah, setelah itu gimana bisa kalian menggunakan rumus Dekong? Nah, kalau di sini gimana nih? Berarti kan B per 2 akar A gitu ya. Dikurangin si Q-nya. Ini P, ini Q gitu. Dikurangin si Q-nya. Berarti B-nya berapa? B-nya minus 8. 2 akar 4. Oke, 2 dikali 2 ya. 2 akar 4. Oke, akar A-nya kan 4. Akar 4 ya. Dikurangin Q-nya berapa? Q-nya kan minus 5. Berarti minus ketemu minus 5 ditambah 5. Berarti minus 8 dibagi 4 ditambah 5. Berapa minus 8 dibagi 4? Ya, minus 2 ditambah 5. Berapa? Minus 2 tambah 5. Ya, 3. Sama enggak? Ya sama bang. Nah ya, lebih simpel ya. Oke, lebih simpel gitu loh. Jadi kalau misalkan ada limit x menjuta hingga akar dulu nih, baru ininya nggak ada akar gitu ya. Ini ada akar, ini nggak ada akar. Itu langsung aja B per 2 akar A dikurangin Q ya. Dimana Q-nya itu si konstanta ini nih. Misalkan si misalkan R ya, R-nya ini gitu loh. Nah ini Q-nya nih. Sorry, Q-nya ya deh, yang angka lah di sini angka berapa, angka berapa. Nah, kalau misalkan limit x menjuta hingga, ya ini dulu nih yang persamaan linear dulu, baru nanti dikurangin misalkan akarnya gitu ya. Nah, ini berarti B dikurangin Q per 2 akar P gitu ya. Nah, kalian harus cek juga. Nah, yang nggak ada akarnya nih, kalau dikuadratin si variabel x ini yang ada variabel x ini itu harus menghasilkan 4x kuadrat. Oke, baru bisa menggunakan rumus ini. Oke, ini kan 4x kuadrat. Nah, ini kan kalau kita kuadratin ya 2x-nya 4x kuadrat. Oh, berarti bisa langsung menggunakan rumus ini tanpa harus kalian merubah ke bentuk akar dulu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kan 9x kuadrat. Di sini 3x. Oh, kalau dikuadratin 9x kuadrat nih. Oh, berarti langsung aja nih pakai rumus yang ini. B dikurangin Q per 2 akar P. Di mana P-nya ini kan, Q-nya ini. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B. Gitu ya. Kalau misalkan nggak ada kuadratnya ya. Kalau nggak ada kuadratnya atau nggak ada akarnya. Oke ya, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.